Podcast tentang obrolan-obrolan ringan yang lucu-lucu dan musiknya pastinya. Dan dengan modus-modus yang tersembunyi di balik bakwan. Lebih kere aja lebih gitu daripada temen. Tiba-tiba ada balon. Iseng banget dah. Misal beneran dia suka sama lu. Yo guys, apa kabar? Welcome back bersama gue Indra dan Dewa di channel Indra 2K, podcast tentang obrolan-obrolan ringan yang lucu-lucu dan musiknya pastinya. Hari ini tema yang kita akan obrolkan adalah tentang pertemanan atau persahabatan dengan modus-modus yang tersembunyi di balik bakwan. Oke, kali ini mungkin pertanyaannya akan dilempar dari si Ibu Dewa. Gue dulu. Kan kalau ini lebih seru tuh dari versi cowok ya. Yang gue pengen tahu ya. Pertama dulu. Lo ada nggak pengalaman temenan tapi modus? Anjay. Anjay. Aduh, gimana ya? Dalam ini ya, pokoknya ini di versi belum nikah ya. Jadi kita nggak bawa-bawa permasalahan pernikahan sekarang. Jadi sebelum nikah dulu. Sebelum nikah ya, okay. Modus-modus pertemuan sebelum nikah ya, ada apa enggak ya? Pengalaman ya Han ya. Dari jadi masukin hati ya Han. Ada bini gua soalnya. Maaf ya. Ringan beratnya ada mungkin ya. Kalau yang ya pastilah kalau misalkan waktu zaman kuliah ada yang gue suka mau deketin ya modusnya tuh kayak lu ngerti gak sih bagian ini gitu loh, kalau nggak gue pinjem dong buku lu gitu kan, kalau nggak bagian ini gue nggak gitu ngerti, lu ada waktu nggak sih buat bantu jelasin ke gue gitu kan, maksudnya kan ya walaupun bukan itu tujuannya tapi kan maunya nyasarnya ke sana gitu kan, itu modus juga dong berarti ya. Betul. Bisa nggak sih bedain antara lu memang mau temenan sama itu cewek atau memang lu punya modus? Mungkin akan taunya modus apa enggak mungkin setelah selang berapa waktunya deh. Oh, tapi kalau dari sisi cowok sebenarnya kan ada perbedaan ya antara lu berteman dengan temen memang temenan sama temen itu ada modus, pasti ada bedanya dong. Pertama kalau sama temen lu lebih tidak mau ngalah gitu ya. Tapi kalau sama modus, teman-teman yang lu modusin itu lu lebih banyak ngalahnya, lebih ngikutin, ya nggak sih, benar nggak sih? Atau mungkin lebih generalnya ini ya, lebih generalnya umumnya mungkin lebih care kali ya, lebih care aja lebih gitu daripada temen. Mungkin itu ya, contohnya gimana ya? Kalau misalkan beneran teman doang ya mungkin lu ngomongnya nyablak tanpa mikirin perasaannya dia. Ya udah gitu aja gitu kan, ngomong ceblak-ceblak aja gitu kan. Tapi kalau misalkan lu care, mungkin lu ngomongnya ada yang beberapa titik lu jaga gitu loh. Wah jangan sampai deh, gue mau nunjukin dong kepribadian gue yang luar biasa ini gitu kan. Gue mau tipikal yang humoris gitu kan, misalkan. Berarti dengan kata lain sebenarnya cewek itu akan lebih tahu bahwa cowok itu modus apa enggak kalau dia merasa tidak pernah marah dengan cowok itu, ngerti gak sih? Gak pernah di annoying ya? Nggak juga, gue nggak setuju itu. Tiba-tiba ada balon. Iseng banget dah. Bisa gitu. Nggak tahu gue gimana caranya. Gimana? Balik. Jadi mungkin agak susah ya kalau kita bilang gimana ya, dipercaya apa bukan dipercaya sih, coba diulang pertanyaan. Gara-gara balon. Antara dua nih, gara-gara balon atau gara-gara ada pengawasan? Enggak. Gara-gara balon tadi gue langsung blank. Apa sih tadi ya? Gue lagi ngingetin. Masalah annoying atau dibikin marah segala macam, bagi gue dia cowok itu menjaga biar dia nggak annoy atau dia belajar menjaga dia untuk jangan sampai marah segala macam, gue nggak setuju di situ, karena ada juga cowok suka sama dia tapi harus kayak cari perhatian tuh cewek dengan melalui annoying dia gitu loh.
Oh iya ya, susah Bisa ya juga jadinya gitu. ya. Emang Bisa susah juga ya. begitu. Jadi susah kalau kita bilang harus jaga perasaan dia. Nah, gitu. Enggak juga. Care gua, maksud gua tuh care itu kayak misalkan lagi belajar nih, lagi di kampus misalkan lagi belajar gitu-gitu, break time bilang, "Ayo makan." "Ah, nanggung nih gua lagi mau selesai ini, udah ntar gini." Ya udah deh, gua beliin makanan ya, ntar kita makan di sini gitu loh. Maksudnya, lu bisa stay study, gua bisa beliin makanan, kita makan bareng di sini misalkan. Gini ya, lu kan punya pertemanan ya, kayak misalnya gini, lu antara temen-temen cowok tuh, geng cowok ya, Hmm. pasti kan lu tahu dong, ini temen lu itu lagi modus atau memang cuma temenan biasa. Lu pasti tahu nggak? Ada kemungkinan tahu apa enggak gitu deh maksudnya. Dari temen-temennya Ada ya, kemungkinan lu tahu. maksudnya. Jadi gini, lu punya temen nih, misalnya namanya Joko ya. Oh. Joko itu sebenarnya ada dua temen cewek nih. Dia punya dua temen cewek. Yang satu modus, yang satu temen gitu loh. Lu bisa nggak tahu Joko itu lagi suka yang mana gitu loh? Dari versi lu ya. Kalau cowok sama cowok pasti tahu ya, harusnya ya. Gimana? Nah itu tuh gimana Ya, caranya? Lu bisa tahu? Dia pasti ngomong. Oh, to the point ya. Coba cowok gitu loh. Lu lagi kan biasanya kita tanya kalau lagi dekat sama siapa sih, lu lagi PDKT sama siapa? Ada deh gini-gini, siapa yang ini gitu namanya. Oh, lu ada fotonya enggak? Pasti gitu kan. Ya pasti tahu lah. Kalau dia nggak ngomong mungkin nggak? Kalau dia nggak ngomong. Kalau gue nggak tahu yang lain ya. Kalau dari grupnya gue sih ngomong ya, pasti ngomong gitu loh. Ya mereka expect support kita juga kan. Mereka ada bisa sih kasih celah-celah ya, kasih kisi-kisi, kesempatan gitu. Jadi kan kayak misalkan contoh nih, gue lagi suka sama dia nih, misalkan, misalnya nanya sama si Joko, bro, emang lu lagi suka sama siapa sih gitu, misalnya kalau misalnya kita udah boleh tahu ada hints gitu kan, ini kayaknya lagi PDKT nih atau gimana gitu kan, atau enggak mungkin ada juga skenario ini emang cowok teman udah single lama gitu kan, bilang lu single mulu jadian kek gitu, kejar kek siapa kek, bilang ada lah deh gitu. Nah kalau udah ada kan pasti ngomong ada lah gitu, langsung kita kejar dong, siapa terusurin gitu. Terus kenapa belum jadian? PDKT udah berapa lama gitu kan? Dia jelasin deh tuh masalahnya. Iya nih, kayaknya masih dalam friendzone nih, susah nih gini. Nah, dari situ biasanya eventnya kemana ya? Ke puncak ya, atau jalan-jalan kemana, keluar kota, atau kita makan bareng misalkan, atau party bareng misalkan. Jadi bisa rembukin satu grup gitu kan. Jadi kita juga bisa bantu lu biar lu kelihatan keren gitu loh. Berarti sebenarnya susah ya kalau kita sebagai pihak cewek untuk tahu kisi-kisi cowok itu modus apa enggak ya. Jadi ya balik lagi gini. Emang kenapa kalau dimodusin gitu? Emang kenapa? Ada hal burukkah gitu? Ya kan kalau misalnya kita tahu bahwa itu memang tujuannya mau deketin, pasti kita kan sebagai cewek ya nggak beda-beda ya setiap cewek ya. Ada yang memanfaatkan, ada yang enggak. Nah, untuk bagian yang enggak memanfaatkan, kan dia bisa menunjukkan bahwa kalau memang dia nggak suka ya dia akan harus nunjukin dari awal dia nggak suka biar nggak menyakiti hati cowok itu gitu loh maksud gue. We don't know kan? Itu gue juga nggak setuju. Gue nggak setuju juga itu. Kenapa? Ya kalau misalkan cewek dia tahu nih cowok nih modus nih segala macam, gue juga akan ngomong sama dia gitu. Kita temenan aja deh, kita nggak bisa lebih dari ini gitu kan. Kalau emang cowoknya emang tetap suka gimana? Bukan jangan ngomong, tapi dari sikap dia lebih misalnya jangan terlalu clingy gitu loh cewek sebagai cewek karena dia tahu bahwa cowok itu lagi sebenarnya suka sama dia gitu loh. Iya. Jadi dia harus menahan diri untuk tidak clingy, tidak terlalu kadang-kadang kan cewek dalam berteman itu kadang merasa temenan gitu. Simpelnya gini, Wak, sorry Wak, gue potong Wak. Simpelnya gini Wak, tadi kan lo bilang biar gue menjaga sikap, biar gue gak clingy atau kayak gimana kayak gitu kan. Berarti kan di orang juga 50-50 memberikan kesempatan juga. Oh, lo dari versi itu. Iya kan? Kalau misalkan bener lu jangan deketin gue sama. Ini ngomong loh. Kita temenan aja deh. Jangan sampai ada feeling gitu kan, harus ngomong gitu kan. Kalau lu bilang dengan tadi catatan biar nggak sakit nih cowok gitu kan. Tapi lu bilangnya, tapi lu diem. Lu diem, biarin, tapi gua nggak akan clingy, gua nggak akan kelihatan cute atau ngomong manis-manis depan dia kayak gitu. Ya kalau kayak gitu kan lu nggak ngomong juga kan, cowok juga tetap pikir lu juga ya udah kita lagi deket nih gitu. Gitu ya.
Iya, kenapa lu nggak ngomong aja kalau lu kayak gini kan? Kalau lu biarkan gitu lama-lama, bukannya cowok juga makin sakit gitu. Lu udah nih cowok udah berusaha deketin segala macam, lu nggak ngomong, cuma diem doang, tapi lu masih bersikap yang sama. Terus tiba-tiba hal yang terjadi adalah cewek itu jadi nama orang lain gitu loh. Bukannya sakit ya orang. Itu deh. Jadi artinya ya udahlah, kasih kesempatan. Jadi kalau dari versi lu tuh kasih kesempatan orang untuk bermodus dong ya, cowok untuk bermodus. Jadi tidak perlu harus adanya prepare ya, maksudnya harus tahu apa sih namanya tuh pencegahan apa sih kalau udah. Nah itu balik lagi pertanyaan gue, emang kenapa kalau dimodusin? Masalahnya kalau kita suka is okay, tapi kalau nggak suka itu yang jadi masalah. Nah, gitu. kalau kayak gitu ada impact-nya gini, kalau gue bilang, misalkan impact-nya modus, berarti nggak ada masalah dong. Gue anggap berarti nggak ada masalah kan? Oke, kita clear di situ ya. Kalau misalkan itu tidak. Masalah dong, kalau nggak suka jadi masalah. Ya, baik lagi gini. Gue simpelin question-nya dulu. Modus itu problem atau apa, itu sesuatu hal yang negatif apa enggak deh? Atau itu sebuah masalah gitu loh. Itu dulu gue clearin dulu di situ. Sebuah masalah kalau kita nggak suka. Kita nggak usah. Pihak cewek. Kita nggak usah ngomongin suka apa enggaknya, itu kan hasil dampaknya dari modus. Tapi cara proses modusnya yang kita bicarakan. Kalau prosesnya, ya enggak sih. Berarti nggak ada masalah gitu kan. Jadi kita bilang modus itu sebenarnya adalah cara, kita bilang bahasanya itu PDKT kan sebenarnya kan. Planning strateginya gimana tuh. Jadi kita singkat menjadi modus ya kan. Oke, anggap. Tadi lu bilang biar menjaga perasaan, maksudnya biar nggak ada yang sakit gitu kan. Ya kalau misalkan gini loh, kalau misalkan dari cewek itu nganggap nih cowok, dia nggak tertarik, misalkan nih cowok jelek gitu kan, gue cakep banget nih gitu loh. Terus nih cowok jelek gitu, gue nggak bakal suka gitu sama dia. Kalau misalkan nih cowok walaupun jelek tapi dia smart, dia bisa dia playing field-nya bagus nih, taktik dia bagus banget. Bisa juga dia dapetin tuh hati. Kalau nggak dapet ya udah gitu kan. Ya setidaknya dia udah berusaha gitu. Jadi kesimpulannya tidak perlu untuk prevent ya. Preventif itu tidak perlu ya. Tidak penting untuk suatu pertemanan. Mau dia modus mau gimana enggak ya. Sih. Menurut gue sih nggak. Soalnya karena modus itu adalah salah satu nilai kehidupan yang harus kita jalani untuk masa depan kita. Iya dong, maksudnya kalau kita nggak belajar untuk modus, bayangin dong, ya anggap tolak 1 kena tolak, tolak 2 kena tolak, tolak 3 kena tolak, sampai 5 kali ditolak terus dengan cara modusnya dia gitu kan. Berarti makin lama makin jago nggak dia? Makin belajar nggak? Kalau misalkan masih ketolak juga sampai 10 kali, berarti ada yang salah dengan cara dia. Strategi. Intinya kita nggak bisa tahu dari awal ya, kesimpulan nggak bisa tahu dari awal bahwa modusnya itu akan terlihat di awal-awal pertemanan ya. Jadi kita harus tunggu lihat gelagat-gelagatnya. Kalau cowok tuh perbedaannya mungkin lebih ke arah-arah yang berbeda. Oh, gue tahu. Jadinya kalau cowok sudah memperlihatkan gelagat yang yang banyak berbeda dibandingkan dia dengan cewek yang lain, mungkin ada kemungkinan dia suka sama kita, kan gitu kan sebenarnya kan? Nggak juga kalau dia playboy. Mampus deh gue. Susah ya kriteria. Makanya gue bilang, lihat waktu. Kalau dalam waktu itu, kan kelihatan tuh tingkah laku nih orang, bener nggak? Terus kan kita pasti pergi rame-rame, lihat dia perlakuannya kayak gimana, kan kita kelihatan apakah ini cowok yang benar, cowok main-main, cowok brengsek kah, atau gimana kah gitu loh. Jadi buat apa informasi itu yang lo dapat kan? Jadi kalau misal beneran dia suka sama lo juga ada warning card-nya gitu loh, kayak tadi sama gue disuka main ini ngelirik sana atau main gila atau gimana, ngapain gue capek-capek hati gue buat dia gitu loh. Baik-baik lagi jangan kegeeran dulu ya, jadi diperhatikan dulu aja ya. Iya, cinta itu buta, tapi juga perlu logika biar nggak gila. Oh iya, taruh dulu, jangan dulu. Oh iya lupa, kita mau bilang dulu nih guys, jangan lupa guys untuk subscribe, like dan follow kita, dan jangan lupa untuk klik bell notification-nya juga ya guys. Kita perlu support viewers dan subscribernya. Thank you. Lanjut.
Lanjut buat lagunya. Nah, karena tadi kita membahas tentang modus ya, jadi pertemanan modus, kita buat lagu pertemanan modus. Tema lucu lagi. Tapi ini tadi ditambahin tanpa kisi-kisi dan tanpa ini, itu harus nambahin lagi nggak? Aduh. Oke, dah. Oke, musik style. This is new. Coba. Oke ya, gue create ya. Oke. Oke, yuk, gas. Hai kamu, apa kabar hari ini? Senyum Lucu dia. saya bikin hati ini senang sekali. Kita ngobrol bareng, tertawa lepas, rasanya nyaman seperti sahabat yang tak tergantikan. Tapi tahukah kamu, ada rahasia di hati ini. Perasaan ini bukan hanya rasa persahabatan. Diam-diam aku menyukaimu, ingin memilikimu, namun takut salah langkah merusak hubungan ini. Dikasih jempol, guys. Ku coba pura-pura biasa saja, bersikap teman untuk jaga persahabatan kita. Tapi rasa ini semakin kuat, tak bisa dibohongi. Ingin ungkapkan semua tapi ragu dan bimbang, karena aku tak ingin kehilangan dirimu sebagai teman terbaik dan juga cintaku. Terjebak dalam dilema antara rasa dan persahabatan. Hanya waktu yang bisa menjawab apa yang terbaik untuk kita. Apa yang terbaik untuk kita. Mungkin ini hanya perasaanku saja, namun izinkan aku untuk ungkapkan rasa ini. Walaupun kamu tak merasakan hal yang sama, aku tak ingin menyesal. Tinggi banget suara. Bila pernah mencoba. Ini nggak bisa ditiru nih nyanyinya. Karena aku tak ingin kehilangan dirimu sebagai teman terbaik dan juga cintaku. Terjebak dalam dilema antara rasa dan persahabatan. Hanya waktu yang bisa menjawab apa yang terbaik untuk kita. Semoga persahabatan ini takkan pudar, walaupun perasaanku tak terbalas. Terima kasih atas semua kenangan indah yang akan selalu ku simpan dalam hati. Atau lagi. Les. Ih, dua wanita. Oh iya, kok dua wanita sih jadinya? Modus temenan Utuh. modus. Gak tahu. Yaudah, dengerin ya. Last song, let's go. Hai kamu, apa kabar hari ini? Senyummu ceria, bikin hati ini senang. Sekali kita ngobrol bareng, tertawa lepas, rasanya nyaman seperti sahabat yang tak tergantikan. Tapi tahukah kamu, Lebih ceria. ada rahasia Lebih naik gitu. di hati ini. Perasaan ini bukan hanya rasa persahabatan. Diam-diam aku menyukaimu, ingin memilikimu, namun takut salah langkah merusak hubungan ini. Ku coba pura-pura biasa saja, bersikap teman
kita. Mungkin ini hanya perasaanku saja, namun izinkan aku untuk ungkapkan rasa ini. Walaupun kamu tak merasakan hal yang sama, aku tak ingin menyesal bila tak pernah mencoba. Apa yang terbaik untuk kita, karena aku tak ingin kehilangan dirimu. Sebagai teman terbaik dan juga cintaku, terjebak dalam dilema antara rasa dan persahabatan. Hanya waktu yang bisa menjawab apa yang terbaik untuk kita. Semoga persahabatan ini takkan pudar, walaupun perasaanku tak terbalas. Terima kasih atas semua kenangan indah yang akan selalu kusimpan dalam hati. Aku kusimpan dalam hati. Ini asik yang ini. Mantap, 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 mantap. Yang terakhir Mantap oke lah, yang untuk terakhir teman oke. modus. Oke lah, yang terakhir oke tuh, kayaknya lagunya mantep. Ya, Nih itu mantap. aja. Bisa Jadi, dipakai ya. Mm-mm. Bisa dipakai apa? dipakai untuk sebagai ending di video ini. Kalau gue beda. Dipakai untuk para teman-teman yang modus. Anjay. Udah sampai sini dulu aja ya, sampai sini dulu ya. Guys, thank you ya guys for watching our video, our channel. Semoga kita bisa menjadi hiburan yang menyenangkan untuk di waktu kosong kalian. Jangan lupa guys, kami butuh supportnya. Tolong subscribe, follow, like, dan klik bell notification ya guys ya. Thank you so much for us. Sampai jumpa di keesokan harinya, tentunya dengan obrolan-obrolan ringan yang barunya. Indra dan Dewa, ciao, bye.